kita mengenalnya sebagai rasa manis yang meleleh pelan di lidah. Sebatang coklat kecil, dibungkus rapi, wangi, lembut disentuh. Ia hadir di hari ulang tahun, di hadiah diam-diam, di malam yang ingin terasa lebih hangat. Namun, sebelum ia menjadi potongan coklat yang kita gigit tanpa pikir panjang, ia memulai perjalanan yang sunyi. Perjalanan jauh dari cahaya etalase, jauh dari musik lembut kafe, jauh dari dunia yang kita kenal sebagai manis. Karena coklat lahir bukan di pabrik yang dingin dan bersih. Ia lahir di udara lembab, di bawah matahari tropis yang berat, di tempat yang namanya jarang tercetak di bungkusnya. Di tengah hutan tropis, tumbuh sebuah pohon kecil yang tidak terlihat istimewa. Batangnya ramping, daunnya lebar, tidak setinggi pohon besar di sekitarnya. Namanya Theobroma cacao. Dalam bahasa kuno, artinya makanan para dewa. Buahnya tidak tumbuh di ujung cabang, melainkan menempel langsung di batangnya, seperti benda asing yang muncul dari kayu hidup. Kulit buahnya tebal, warnanya bisa hijau, kuning, hingga merah tua. Dan di dalam buah itulah tersimpan biji-biji yang kelak berubah menjadi rasa yang kita sebut coklat. Pohon kakao tidak hidup sembarangan. Ia membutuhkan suhu yang stabil, kelembapan tinggi, dan naungan dari pohon lain. Terlalu panas, ia mati. Terlalu dingin, ia berhenti berbuah. Karena itu, kakao hanya tumbuh di sabuk sempit bumi, dekat garis khatulistiwa. Afrika Barat, Amerika Latin, Asia Tenggara. Tempat-tempat di mana hutan masih bernafas lembab dan tanah menyimpan panas matahari sepanjang tahun. Setiap batang coklat yang kita makan berakar pada wilayah kecil dunia yang jauh dari meja makan kita. Ribuan tahun lalu, bangsa kuno di Amerika Tengah sudah mengenal biji kakao. Bagi mereka, ini bukan camilan, bukan permen. Mereka menumbuknya, mencampurnya dengan air dan rempah, lalu meminumnya sebagai minuman pahit. Kakao adalah simbol kekuatan, status, bahkan spiritualitas. Ia lebih dekat pada ritual daripada kesenangan. Rasa manis belum menjadi bagian dari ceritanya. Coklat pada awalnya bukan tentang kenikmatan, melainkan tentang makna. Perubahan besar datang ketika kakao menyeberangi lautan. Ia tiba di Eropa, bertemu gula, dan dunia rasa pun berubah. Yang pahit menjadi manis, yang sakral menjadi dagangan. Permintaan meningkat. Kakao bukan lagi tanaman hutan terbatas, melainkan komoditas global. Ladang-ladang dibuka, hutan ditebang. Tanaman disusun rapi dalam barisan panjang. Dari sinilah coklat memasuki jalur baru. Jalur industri, jalur perdagangan. Jalur yang menghubungkan hutan tropis dengan rak supermarket. Namun, buah kakao tidak langsung berubah menjadi coklat. Setelah dipetik, buah dibelah satu persatu. Biji dan daging buahnya dikeluarkan, lalu ditumpuk, ditutup, dan dibiarkan berhari-hari. Proses ini disebut fermentasi. Disinilah rasa mulai terbentuk. Panas naik perlahan. Reaksi kimia terjadi diam-diam. Aroma yang dulu pahit dan tajam perlahan menjadi lebih dalam,
lebih kompleks, seperti musik yang pelan-pelan menemukan nadanya. Setelah difermentasi, biji dijemur di bawah matahari. Berhari-hari mereka dibolak-balik, menyerap panas, kehilangan kelembapan. Hujan bisa merusak semuanya. Satu kesalahan kecil, rasa berubah. Baru setelah kering, biji kakao melakukan perjalanan panjang. Dari desa kecil ke pelabuhan, ke kapal besar yang menyeberangi samudra. Sebagian besar coklat dunia tidak diproduksi di tempat kakao tumbuh. Ia lahir di tempat lain, jauh dari tanah asalnya. Di pabrik, biji kakao dipanggang. Panas membuka aroma yang terkunci di dalamnya. Kulitnya dipecah. Intinya digiling menjadi pasta gelap kental yang disebut cocoa mash. Dari sinilah mentega kakao dipisahkan. Bubuk kakao dihasilkan dan coklat mulai mengambil bentuk. Gula ditambahkan, susu kadang-kadang. Lalu campuran itu diaduk berjam-jam, bahkan berhari-hari, hingga teksturnya halus seperti sutra. Semua proses ini terjadi sebelum coklat menyentuh tangan kita. Namun di balik perjalanan itu, ada sisi lain yang jarang terlihat. Kakao tumbuh di wilayah dengan pendapatan rendah. Harga ditentukan jauh dari ladang. Petani sering berada di ujung rantai terpanjang, mendapat bagian terkecil dari nilai akhir. Padahal tanpa mereka, tidak ada biji, tidak ada rasa, tidak ada coklat. Manis yang kita nikmati berasal dari sistem global yang rumit, di mana jarak antara asal dan akhir terasa sangat jauh. Selain manusia, alam pun ikut tertekan. Permintaan tinggi mendorong perluasan lahan. Hutan berubah menjadi kebun. Ketika satu jenis tanaman ditanam terus-menerus, tanah kehilangan keseimbangan. Hama lebih mudah menyebar, penyakit cepat meluas. Kakao sendiri rentan. Jamur, serangga, perubahan iklim, semuanya mempengaruhi hasil panen. Buah kecil ini bergantung pada keseimbangan yang rapuh antara manusia dan alam. Sementara itu, dunia terus meminta lebih. Coklat bukan lagi barang langka. Ia ada di minuman, kue, es krim, hingga camilan kecil setiap hari. Kita jarang memikirkan berapa tangan yang terlibat sebelum sepotong coklat tiba di mulut kita. Dari pohon kecil di hutan tropis, ke tangan petani, ke pedagang, ke pabrik, ke toko. Sebuah rantai panjang yang tak terlihat, terhubung oleh satu rasa, manis. Ilmuwan kini mencoba memperbaiki banyak hal. Varietas kakao baru dikembangkan, lebih tahan penyakit. Sistem pertanian yang lebih berkelanjutan diperkenalkan. Beberapa perusahaan mulai menelusuri asal biji, mencoba membuat rantai pasok lebih adil. Namun perubahan berjalan pelan, karena coklat bukan hanya soal rasa. Ia adalah ekonomi, kebiasaan, dan budaya global yang telah lama terbentuk. Ironisnya, sesuatu yang terasa mewah lahir dari proses yang sangat sederhana. Tanah, air, matahari, dan tangan manusia. Semua itu berpadu untuk menciptakan potongan kecil coklat yang mungkin kita habiskan dalam beberapa detik. Waktu panjang alam bertemu dengan kebiasaan cepat manusia. Dan di antara keduanya, ada kisah yang jarang kita dengar. Setiap gigitan coklat sebenarnya adalah peta dunia kecil. Ia menghubungkan hutan tropis, desa-desa jauh, kapal besar di laut, dan kota-kota yang tak pernah
pernah tidur. Rasa manisnya menyatukan jarak itu tanpa kita sadari. Coklat bukan hanya makanan. Ia adalah cerita perjalanan tentang bagaimana bumi, manusia, dan perdagangan global saling terikat dalam satu rantai panjang. Jadi, saat coklat berikutnya meleleh di lidahmu, mungkin rasanya masih sama. Manis, lembut, menenangkan. Namun di balik rasa itu, ada matahari tropis, tanah lembab, dan tangan-tangan yang bekerja jauh dari pandangan. Coklat adalah pengingat bahwa hal paling sederhana di hidup kita sering memiliki asal yang rumit. Dan kadang, yang terasa paling manis, menyimpan perjalanan paling panjang.